Strategi adaptasi budaya dan inklusivitas sosial yang diterapkan Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah menjadi fondasi utama bagi stabilitas politik dan perkembangan peradaban Islam awal. Piagam Madinah berhasil menyatukan masyarakat yang majemuk, terdiri atas kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan kelompok non-Muslim lainnya. Melalui prinsip keadilan, persatuan, kebebasan beragama, dan tanggung jawab bersama, sistem ini menciptakan kehidupan yang harmonis dan memperkuat solidaritas sosial sehingga mendukung keberhasilan ekspansi Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab, prinsip tersebut diperkuat dengan sikap terbuka terhadap budaya lain melalui pengadopsian sistem administrasi yaitu diwan dari Persia untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Nilai-nilai inklusivitas dan kemampuan beradaptasi tersebut masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan pluralisme sosial di era modern. Di tengah meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan konflik identitas, semangat Piagam Madinah yang menjunjung kesetaraan musyawarah dan penghormatan terhadap keberagaman dapat menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang damai dan demokratis. Selain itu, sikap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya global selanjutnya dicontohkan oleh Umar bin Khattab menunjukkan bahwa kemajuan dapat dicapai tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keadilan dan persatuan. Kelemahan struktural internal dinasti Umayyah dan Abbasiyah berasal dari model tata kelola yang mereka terapkan sendiri, sehingga pada akhirnya memicu disintegrasi dan keruntuhan kedua dinasti tersebut. Dinasti Umayyah yang berfokus pada ekspansi wilayah dan pemerintahan yang terpusat memiliki kelemahan berupa praktik nepotisme, dominasi bangsa Arab, serta diskriminasi terhadap kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab. Jabatan-jabatan penting lebih banyak diberikan kepada keluarga penguasa sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik antar kelompok. Selain itu, ketidaksetaraan terhadap kaum Mawali menyebabkan banyak dari mereka mendukung gerakan Abbasiyah. Konflik politik dengan kelompok Syiah dan berbagai pemberontakan semakin melemah kekuasaannya Umayyah hingga akhirnya runtuh pada tahun 740 Masehi. Dinasti Abbasiyah meskipun berhasil mencapai masa keemasan ilmu pengetahuan dan bersifat lebih kosmopolitan, memiliki kelemahan pada melemahnya kontrol pemerintah pusat, persaingan antar elit, dan munculnya dinasti-dinasti daerah yang semakin otonom. Campur tangan militer asing dan dalam politik istana juga memperburuk stabilitas pemerintahan. Kondisi internal yang lemah tersebut membuat Abbasiyah tidak mampu menghadapi ancaman luar, sehingga serangan Mongol di bawah Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi berhasil menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah secara de facto. Dengan demikian, kelemahan utama dinasti Umayyah terletak pada eksklusivitas dan diskriminasi etnis, sedangkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran akibat fragmentasi politik dan lemahnya kontrol pusat. Kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya masing-masing dinasti. Model pendekatan kultural saintifik di Andalusia memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas bagi peradaban global karena berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, keterbukaan budaya, dan dialog antar peradaban. Sedangkan pendekatan ideologis dinasti Safawiyah lebih berfokus pada penguatan identitas mazhab Syiah sebagai alat legitimasi politik yang pengaruhnya cenderung terbatas pada wilayah dan komunitas tertentu. Di Andalusia, kehidupan masyarakat yang multikultural serta sikap toleran antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menciptakan iklim intelektual yang dinamis. Pemerintah mendukung perkembangan pendidikan, perpustakaan, pusat riset, serta kegiatan penerjemah, sehingga lahir berbagai kemajuan dalam bidang filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, seni, dan sastra. Melalui perdagangan dan interaksi budaya, ilmu pengetahuan dari dunia Islam ditransmisikan ke Eropa dan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya Renaissance, rasionalisme, serta pencerahan di barat. Dengan demikian, warisan Andalusia bersifat universal dan memberikan pengaruh yang berkelanjutan terhadap perkembangan peradaban dunia. Sebaliknya, dinasti Safawiyah menjadi ideologi Syiah sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan membangun identitas politik negara.
Meskipun berhasil membentuk persatuan internal Persia, pendekatan tersebut lebih bersifat sektarian dan tidak menghasilkan pengaruh global sebesar kontribusi ilmiah Andalusia. Oleh karena itu, secara kritis dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang menekankan keterbukaan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan lebih mampu menghasilkan warisan yang bersifat universal dan berjangka panjang dibanding pendekatan yang berpusat pada penguatan identitas ideologis dan teologis. Fenomena bangsa Mongol menunjukkan adanya asimilasi budaya Bali, yaitu bangsa yang awalnya menghancurkan pusat peradaban Islam melalui tragedi Baghdad tahun 1258, justru kemudian menyerap budaya, agama, dan sistem pemerintahan Islam. Keturunan Mongol seperti dinasti Ihanak, Persia, dan dinasti Mughal di India akhirnya menjadi pelindung peradaban Islam dengan mendorong perkembangan seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan toleransi budaya. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan budaya dan nilai-nilai Islam mampu memengaruhi para penakluk sehingga tercipta para peradaban yang lebih inklusif dan memiliki warisan budaya yang bertahan lama. Sementara itu, Turki Utsmani membangun hegemoni Islam melalui strategi ekspansi militer dan birokrasi yang kuat. Keberhasilan mereka terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan dan kemampuannya mempertahankan stabilitas politik selama berabad-abad. Namun, dominasi yang sangat bergantung pada kekuatan militer lebih rentan mengalami kemunduran ketika kekuatan ekonomi dan militernya melemah. Dengan demikian, asimilasi budaya bangsa Mongol terbukti lebih efektif dan menciptakan pengaruh peradaban Islam yang berjangka panjang melalui akulturasi dan perkembangan kebudayaan. Sedangkan strategi Turki Utsmani lebih efektif dalam menjaga kekuasaan politik dan persatuan wilayah Islam dalam jangka menengah hingga panjang. Proses Islamisasi di Indonesia dan Asia Tenggara yang berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, dan akulturasi budaya telah melahirkan karakter Islam yang khas, yaitu Islam Nusantara atau Islam yang bersifat kosmopolitan, moderat, inklusif, dan adaptif terhadap budaya lokal. Para ulama dan tokoh seperti Wali Songo tidak mengambil tradisi yang telah ada, tetapi mengakomodasi dan mengkondisinya agar selaras dengan nilai Islam. Pendekatan kultural dan persuasif tersebut menghasilkan harmoni antar agama dan budaya sehingga Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik serta membentuk identitas masyarakat Muslim Nusantara yang toleran dan beragam. Karakter Islam yang modern dan inklusif tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi arus radikalisme global saat ini. Warisan akulturasi yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan keseimbangan antara ajaran Islam dengan kearifan lokal menjadikan Islam di Indonesia mampu merespon paham-paham ekstrim secara lebih terbuka dan damai. Oleh karena itu, konsep Islam Nusantara atau Islam kosmopolitan dapat menjadi model keberagaman yang relevan di era modern karena mampu menjaga identitas keislaman sekaligus memperkuat persatuan dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Narasi Eurosentrisme sering menggambarkan bahwa kemajuan peradaban barat modern hanya berasal dari warisan Yunani Romawi dan Renaissance Eropa. Pandangan ini kurang tepat karena mengabaikan kontribusi besar peradaban Islam di Afrika dan Eropa. Sejarah menunjukkan bahwa Afrika Utara menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi pemerintahan, bahasa, dan arsitektur Islam. Wilayah tersebut bahkan menjadi jembatan penyebaran Islam menuju Eropa. Selain itu, sebagai dinasti Islam seperti Fatimiyah, Murabitun, dan Muwahhidun berhasil membangun peradaban yang maju dan melahirkan banyak perkembangan intelektual serta bangunan berarsitektur tinggi. Dengan demikian, kemajuan peradaban modern tidak dapat dilepaskan dari kontribusi peradaban Islam yang berkembang di Afrika dan Eropa. Oleh karena itu, pandangan Eurosentrisme perlu dikritisi karena cenderung mengaburkan peranan penting dunia Islam dalam sejarah peradaban manusia.
historiografi dapat terjadi karena penulisan sejarah selama ini lebih banyak didominasi oleh perspektif barat. Akibatnya, kontribusi kelompok minoritas Muslim di Amerika dan Australia sering dorong mendapat perhatian. Padahal sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di berbagai wilayah dunia banyak berlangsung melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan interaksi budaya secara damai. Proses seperti ini seringkali tidak dianggap penting dalam historiografi Barat yang lebih menonjolkan penaklukan dan kolonialisme. Untuk membangun historiografi yang lebih adil, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yaitu satu, menggunakan sumber sejarah dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sumber barat. Yang kedua, mengkaji bukti arkeologi, catatan perjalanan, dan tradisi lisan masyarakat lokal. Yang ketiga, memberikan ruang yang lebih besar bagi penelitian mengenai peran komunitas muslim minoritas. Yang keempat, memasukkan kontribusi muslim dalam buku sejarah dan kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir adalah mendorong penelitian lintas disiplin agar sejarah ditulis secara lebih objektif dan inklusif. Dengan cara tersebut, kontribusi umat Islam di Amerika dan Australia dapat dipahami secara lebih proporsional dan tidak lagi terpikirkan. Menurut Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah, runtuhnya suatu peradaban disebabkan oleh melemahnya as-sabiyah atau solidaritas sosial, munculnya gaya hidup mewah, serta menurunnya kualitas kepemimpinan. Hal tersebut juga tampak dalam sejarah berbagai dinasti Islam di Afrika Utara. Kemunduran dinasti Muwahhidun misalnya terjadi karena lemahnya kepemimpinan, kurangnya disiplin, dan munculnya konflik internal yang menyebabkan perpecahan. Berdasarkan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga penyebarannya ke berbagai wilayah dunia, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang paling menentukan hidup dan matinya peradaban Islam pada era disrupsi digital saat ini adalah kuat atau lemahnya solidaritas sosial, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan umat Islam untuk menjaga persatuan dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika persatuan melemah, terjadi perpecahan dan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, maka peradaban akan mengalami kemunduran. Sebaliknya, apabila solidaritas sosial tetap kuat, ilmu pengetahuan terus berkembang serta masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, maka peradaban Islam akan tetap bertahan dan berkembang.